Shalom, terpujilah nama Tuhan. Kasih setianya, berkat dan pimpinan Tuhan selalu teralami dalam hidup kita. Mari beribadah kepadanya. Kita awali dengan pujian, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saudara-saudara, lagu pujian tadi, Yesus sungguh-sungguh bangkit, memberi kemenangan dan hidup baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Maha baik dan Maha pengasih dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan di hari ini. Saat ini kami hendak mau untuk terus memperkuat iman percaya kami kepadamu. Kami akan dituntun kembali dengan kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kami, agar kami dapat mengerti, memahami maksud firman-Mu, dan untuk kami pula lakukan dalam kehidupan kami. Maka kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dalam Roma 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tema perenungan kita di saat ini adalah, oleh Yesus Kristus kita meninggalkan manusia lama. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, betapa berbahagianya kita, orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati tapi bangkit untuk mengampuni, menyelamatkan, dan memberi hidup baru bagi kita. Yesus katakan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya. Maksudnya, dosa-dosa kita telah mati di kayu salib dan kebangkitannya memberi kemenangan, keselamatan, dan kehidupan baru di dalam Tuhan. Bacaan kita hari ini mengatakan bahwa dengan menjadi satu bersama kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu berarti manusia lama di dalam dosa telah turut disalibkan dan tubuh dosa tidak berkuasa dalam diri orang percaya, sehingga
Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus benar-benar meninggalkan kehidupan lama di dalam dosa dan mengenakan kehidupan baru di dalam Kristus. Kehidupan baru di dalam Kristus harus diwujudkan dengan menolak dosa, menghindari kejahatan dan berlaku setia dan taat mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi umat yang percaya kepada Tuhan, kita imani hidup kita telah dipulihkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Namun, kita pun harus akui, kehidupan beriman kita terkadang diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, cobaan, dan godaan. Ada orang yang tak kuat bertahan, sehingga memilih untuk meninggalkan iman percaya kepada Tuhan dan beralih ke yang lain. Tapi juga ada yang semakin kuat dan bergantung serta berharap terus kepada Tuhan. Imannya semakin diteguhkan dan tidak goyah dengan semua tantangan, pergumulan, cobaan, dan godaan hidup. Sebab telah benar-benar menyadari hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Hidup ini telah dipulihkan oleh Tuhan, dan kita diingatkan untuk sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lama di dalam dosa dan sungguh-sungguh mengenakan hidup baru di dalam Kristus. Sedangkan hidup kita dalam kendali kuasa Tuhan, di dalam Tuhan hidup jadi berarti. Pujian tadi, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka Kristus hidup di dalam kita, sehingga yang dihasilkan di hidup ini adalah hal-hal yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukurlah kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah menuntun kami, sehingga kami pun telah diingatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk senantiasa menghadirkan Kristus dalam kehidupan kami, karena Tuhan telah membawa kami menikmati sebuah kemenangan yang luar biasa. Maka kami dituntut untuk supaya hidup baru untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Maka dari itu kami akan percaya ketika kami akan beraktivitas, ketika kami akan melaksanakan setiap usaha mata pencarian kami, maka Tuhan juga yang akan senantiasa membimbing kami, mengarahkan kami, supaya kami dapat melakukan semuanya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kami yakin pribadi kami, keluarga kami, seluruhnya akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga senantiasa mau untuk bermohon kehidupan saudara-saudara kami. Mereka terus berjuang dengan berbagai pergumulan, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan pergumulan. Tuhan juga senantiasa menolong mereka, memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan kesembuhan di dalam pergumulan yang mereka alami. Maka dari itu ya Tuhan, kehidupan kami di hari ini, semuanya pula kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Maka inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.